Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sri Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil makalah saya. Hakikat pembelajaran. Hakikat IPA. IPA sendiri berasal dari kata sains yang berarti alam. IPA juga merupakan sekumpulan pengetahuan tentang objek dan fenomena alam yang diperoleh dari hasil pemikiran dan penyelidikan ilmuwan yang dilakukan dengan keterampilan bereksperimen dengan menggunakan metode ilmiah. Definisi ini memberikan pengertian bahwa IPA merupakan cabang pengetahuan yang dibangun berdasarkan pengamatan dan klasifikasi data, dan biasanya disusun dan diverifikasi dalam hukum-hukum yang bersifat kuantitatif yang melibatkan aplikasi penalaran matematis dan analisis data terhadap gejala-gejala alam. Sains membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Fowler dalam Winaputra 1992 halaman 122 bahwa sains merupakan ilmu yang berhubungan dengan gejala-gejala alam dan keberadaan yang sistematis yang tersusun secara teratur berlaku umum yang berupa kumpulan dari hasil observasi dan eksperimen. B. Tujuan dan fungsi IPA. Tujuan pembelajaran IPA di SD adalah dimaknai sebagai sesuatu yang diharapkan akan dicapai oleh peserta didik setelah melalui suatu proses pembelajaran IPA tertentu di sekolah dasar. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan pada langkah awal pembelajaran digunakan sebagai acuan dalam kegiatan pembelajaran dan proses penilaian yang akan dilakukan. Tujuan pembelajaran IPA di sekolah bisa sangat beragam, yaitu IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, dan IPA sebagai sarana pengembangan sikap ilmiah. IPA sebagai produk adalah pengembangan tubuh pengetahuan sains yang terdapat dalam buku pembelajaran IPA. Berbagai topik bahasan IPA di sekolah biasanya diajarkan dengan beragam konsep dan keterampilannya, serta hubungan antara berbagai konsep tadi dengan hukum-hukum alam, penjelasan teoritis berbagai diagram, contoh perhitungan, eksperimen, dan lain-lain. Tujuan pembelajaran IPA di SD menurut kurikulum KTSP secara terperinci adalah 1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan keindahan, dan keteraturan alam ciptaannya. 3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Dan yang terakhir, memperoleh bekal pengetahuan konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan keterampilan ke SMP atau MTS. Untuk mengenal apa itu IPA, kita juga dapat menjelaskan melalui segi fungsinya. Dari berbagai pustaka dapat dirangkum bahwa fungsi IPA itu ada 5, yaitu 1. Untuk membangun pola berpikir. Dalam membangun pola berpikir ini dapat kita simak dari fakta sejarah bagaimana IPA terbangun dari pola berpikir manusia yang berkembang dari zaman ke zaman. Di sisi lain, IPA itu sendiri juga dapat membangun pola berpikir manusia dengan ciri-ciri khusus. Yang kedua, menjelaskan adanya hubungan antara berbagai gejala alam. Dalam menjelaskan sesuatu, IPA mempunyai ciri-ciri yang khusus, yaitu 1. Analisis, 2. Penelitiannya, 3. Logis, 4. Sistematis, 5. Kausatif, 6. Kuantitatif. Dan fungsi IPA yang ketiga adalah meramalkan. Peramalan dari IPA ini adalah peramalan yang didasarkan atas adanya konsistensi atau keteraturan dan gejala-gejala atau kunci pokok dari sesuatu yang dapat digunakan untuk meramalkan itu adalah adanya keteraturan yang konsisten. Fungsi yang keempat adalah menguasai atau mengontrol alam guna kesejahteraan manusia. Yang kelima, melestarikan berbagai gejala alam. Bagian C. Mengapa IPA diajarkan di SD?
Mata pelajaran IPA di sekolah dasar bertujuan agar siswa memahami konsep-konsep IPA, memiliki keterampilan proses, mempunyai minat mempelajari, menjelaskan alam sekitar, bersikap ilmiah, mampu menerapkan konsep-konsep IPA untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, mencintai alam sekitar, serta menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan. Berdasarkan tujuan di atas, maka pembelajaran pendidikan IPA di SD menuntut proses belajar mengajar yang tidak terlalu akademis dan verbalistik. Bagian D. Bagaimana mengajarkan IPA di SD? Kanin dan Sun 1989 memberikan petunjuk tentang bagaimana seharusnya IPA diajarkan pada pendidikan dasar. Salah satu di antaranya adalah menanamkan ke dalam diri siswa keingintahuan akan alam sekitar serta dapat memahami penjelasan-penjelasan ilmiah tentang fenomena alam. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pendidikan IPA, yaitu bahwa IPA harus mampu memberikan pengetahuan kepada siswa tentang dunia di mana kita hidup dan bagaimana kita sebagai makhluk hidup harus bersikap terhadap alam. Khusus untuk keterampilan proses dalam pembelajaran IPA, Mechling dan Oliver 1983 mengemukakan bahwa penekanan yang diberikan dalam pembelajaran keterampilan proses IPA adalah keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir ini dapat berkembang pada anak selama anak diberi kesempatan untuk berlatih menggunakan keterampilan tersebut. Dengan keterampilan proses IPA yang salah satu diantaranya adalah keterampilan mengajukan pertanyaan, maka siswa sekolah dasar dapat mempelajari IPA sebanyak-banyaknya sesuai dengan keinginan mereka untuk mengetahui dan mempelajari IPA tersebut selama hidupnya. Hall 1991 menyebutkan ciri-ciri siswa di SD antara lain rasa ingin tahu yang berlebih, mengeksplorasi, menemukan, mempelajari sesuatu yang baru, dan berkreasi. Untuk mendorong munculnya rasa ingin tahu, siswa SD tersebut terlebih dahulu perlu dilakukan eksplorasi terhadap apa yang akan dipelajari, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kegiatan eksplorasi tersebut dapat dijawab dengan percobaan yang dilakukan oleh siswa sendiri untuk menemukan konsep-konsep baru. Hal ini juga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Blosser 1990 bahwa siswa SD lebih mudah memahami IPA jika melakukan kegiatan percobaan sendiri. Berdasarkan pada beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, maka sebaiknya pembelajaran IPA di SD menggunakan perasaan keingintahuan siswa sebagai titik awal dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelidikan atau percobaan. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan untuk menemukan dan menanamkan pemahaman konsep-konsep baru dan mengaplikasikannya untuk memecahkan masalah-masalah yang ditemui oleh siswa SD dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting untuk dilaksanakan karena langkah awal untuk menghasilkan orang dewasa yang sadar akan IPA adalah dengan melibatkan anak-anak. Dalam hal ini adalah anak-anak SD secara aktif sejak dini ke dalam kegiatan IPA seperti yang disebutkan tadi. Strategi pembelajaran IPA di SD. Dalam dunia pendidikan, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai pola umum atau perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sebelum menentukan strategi pembelajaran, perlu dirumuskan tujuan yang jelas yang dapat diukur keberhasilannya. Namun kita perlu mengingatkan bahwa tidak semua strategi pembelajaran cocok untuk digunakan sebagai untuk mencapai semua tujuan dan semua keadaan. Berikut adalah beberapa strategi pembelajaran IPA, yakni yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Strategi ini adalah yang paling banyak digunakan oleh guru. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Kelebihan strategi ini adalah mudah untuk direncanakan dan digunakan oleh guru, sedangkan kelemahannya adalah siswa dituntut memiliki sikap yang diperlukan untuk pemikiran kritis. 2. Strategi pembelajaran tak langsung. Strategi ini berlawanan dengan strategi pembelajaran langsung. Strategi ini biasanya berpusat pada siswa. Pada strategi ini, guru berperan sebagai fasilitator yang mengelola lingkungan belajar dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Kelebihan strategi ini adalah mendorong kreativitas dan pengembangan keterampilan
interpersonal dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa, sedangkan kelemahannya adalah memerlukan waktu yang panjang dalam penerapannya. 3. Strategi pembelajaran interaktif. Strategi ini menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Kegiatan seperti ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat saling berbagi pengalaman yang mereka miliki dan mengerjakan suatu tugas. Kelebihan strategi ini adalah siswa dapat belajar dari temannya dan gurunya dan belajar menghargai pendapat temannya, sedangkan kekurangannya adalah bahwa pembelajaran sangat bergantung pada kecakapan guru dalam menyusun dan mengembangkan dinamika kelompok. Strategi yang keempat adalah strategi pembelajaran empirik. Strategi ini berpusat pada siswa dan berbasis aktivitas. Kelebihan strategi ini adalah meningkatkan partisipasi siswa, meningkatkan sifat kritis siswa, sedangkan kelemahannya adalah penekanan hanya pada proses bukan pada produk dan memerlukan waktu yang panjang. 5. Strategi pembelajaran mandiri. Strategi ini bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Strategi ini kurang cocok sebenarnya untuk anak SD, tapi tidak salah apabila digunakan. Strategi ini adalah membentuk peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab, sedangkan kelemahannya adalah memerlukan pemikiran yang kritis dan pemikiran yang dewasa sehingga sulit digunakan untuk anak usia SD. Metode pembelajaran IPA di SD. Metode adalah cara-cara yang digunakan oleh guru untuk mengaplikasikan strategi belajar yang sudah ditentukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang pertama, metode diskusi. Metode diskusi adalah metode di mana guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, kemudian memberikan suatu persoalan atau masalah untuk dipecahkan secara bersama-sama dengan teman sekelompoknya. Ciri-ciri metode ini adalah: yang pertama, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. 2. Ada permasalahan yang sedang dicarikan solusinya. 3. Ada yang menjadi pemimpin. 4. Ada proses tukar pendapat. Dan 5. Ada hasil diskusi. Yang kedua, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang digunakan guru dengan menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian ataupun konsep-konsep IPA kepada siswa. Metode mengajar yang seperti ini sangat disukai oleh siswa karena adanya pergerakan pada proses belajar mengajar. 3. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara penyajian bahan ajar dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kelebihan metode ini adalah suasana belajar yang lebih efektif, siswa memperoleh kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami, guru dapat mengetahui tingkat penguasaan peserta didik secara langsung, dan yang terakhir dapat melatih siswa untuk mengemukakan pendapat secara lisan. Kelemahan metode ini adalah pertanyaan yang diberikan cenderung meminta jawaban yang bersifat hafalan. Yang kedua, guru sulit mengetahui secara pasti tentang siswa yang tidak mengajukan pertanyaan. Yang keempat adalah metode ceramah. Metode ceramah merupakan cara mengajar yang paling tradisional dan tidak asing lagi dan lebih lama dijalankan dalam sejarah pendidikan. Yang kelima, metode eksperimen. Metode pembelajaran eksperimen adalah cara pengelolaan pembelajaran di mana siswa melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri konsep IPA yang dipelajarinya. 6. Metode studi tour. Metode ini adalah metode mengajar dengan mengajak peserta didik mengunjungi suatu objek guna memperluas pengetahuan, dan selanjutnya peserta didik membuat laporan dan mendiskusikan serta membukukan hasil kunjungan dengan didampingi oleh pendidik. Yang ketujuh, metode resitasi. Metode pembelajaran resitasi adalah metode pengajaran dengan mengharuskan siswa membuat resume dengan kalimat sendiri. Demikian isi dari makalah saya.
kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.